warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Hari ini kita masih belajar di rumah. Walaupun kita belajar di rumah, kita tetap semangat. Oke, hari ini kita akan pelajari tema 2, subtema 1 dan pembelajaran kelima. Yuk sama-sama kita simak video pembelajaran hari ini ya. Sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sumber daya alam yang berasal dari laut seperti ikan dan garam. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, nelayan dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam dengan bantuan energi matahari. Arti sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berasal dari dataran dan perairan. Contoh sumber daya alam meliputi mineral, ikan laut, rumput laut, mutiara, bahan tambang, dan minyak bumi. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang nilai ekonominya tinggi. Contoh sumber daya alam yang terdapat di laut. Para nelayan memanfaatkan sumber daya alam laut berupa ikan untuk dikeringkan menjadi ikan asin dan dapat dijual. 5 daerah penghasil garam di Indonesia. Daerah penghasil garam tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal tersebut tidak mengherankan karena hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki garis pantai yang potensial untuk industri garam. Namun, tidak semua dapat memanfaatkan secara maksimal sebagai tempat industri garam. Industri garam yang maksimal berkembang terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Berikut 5 daerah penghasil garam terbesar di Indonesia, yaitu Cirebon, Jawa Barat, Sampang, Madura, Jawa Timur, Pati, Jawa Tengah, Indramayu, Jawa Barat, dan Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu petani garam untuk menguapkan air laut yang ada di ladang garamnya. 2. Membantu petani mengeringkan gabah. Ketiga, membantu manusia untuk mengeringkan pakaian. Yang keempat, sebagai sumber energi terbesar. Dan yang kelima, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Potensi sumber daya alam di sekitar kita, yaitu di daerah Kabupaten Bekasi. Ada 2, yang pertama gas alam, kedua minyak bumi. Yuk sama-sama kita simak. Gas alam terdapat di daerah Cikarang dan Jatirarangon. Yang kedua, minyak bumi terdapat di daerah Tambun, Babelan, Gabus, Muara Gembong, dan Jabang Bungin. Contoh sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian meliputi padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan cabai. Di bidang perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, kapas, dan kopi. Di Indonesia, sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat. Contoh sumber daya alam di bidang peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan meliputi sapi, ayam, dan kambing. Di bidang perikanan meliputi ikan. Sumber daya alam dari hasil peternakan dan perikanan digunakan masyarakat sebagai bahan pangan dan kemajuan ekonomi. Contoh sumber daya alam dari hasil tambang meliputi minyak bumi, batu bara, tembaga, emas dan perak, marmer, nikel, gas alam.
Sumber daya alam dari hasil tambang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun perhiasan. Anak-anakku, perhatikan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah, setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada seperti aluminium, asbes, batu bara, aspal, belerang, timah, tembaga, gas alam, gas bumi, minyak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita bahas peta persebaran sumber daya alam di setiap pulau ya, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konvensi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras. Beras berasal dari tanaman padi. Padi pada umumnya ditanam di daerah pedesaan. Di desa masih banyak kita temui lahan pertanian yang sangat luas. Ayo menyanyikan tentang keadaan pedesaan. Kita menyanyikan sesuai irama lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Intonasi adalah tinggi rendah nada yang dinyanyikan.
Perhatikan lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Nah, di sana terlihat tempo di sebelah kiri atas. Ini lagu dengan tempo moderato. Moderato artinya apa anak-anak? Sedang. Iya, lagu ini diciptakan oleh El Manik. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan notasi lagu berdasarkan tinggi renah nada. Bernyanyilah sesuai irama lagu dengan memperhatikan notasi agar suaramu terdengar merdu. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Tempo dalam lagu. Tempo merupakan cepat lambatnya birama dalam lagu. Tempo berada di sebelah kiri atas lagu. Tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu tempo lambat biasanya menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Lagu tempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu tempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Berikut tanda tempo ditulis dengan istilah 1. Adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Kedua, moderato, andante, dan andantio untuk tempo sedang. Yang ketiga, allegro, nesto, dan vivet untuk tempo cepat.